Ya, hai rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Husin Wijaya. Jadi hari ini saya ingin memberikan satu nuansa tentang digital transformation. Jadi memang kita bicara pada konteks hari ini ketika pandemi memaksa kita untuk berubah, organisasi penjualan pun akhirnya ikut berubah juga. Dan ketika kita masuk pada pandemi bulan Maret tahun lalu 2020, kita menghadapi situasi yang tidak siap sebenarnya. Tetapi hari ini setelah setahun lebih, kita mulai beradaptasi terhadap situasi terkini dan akhirnya adaptasi dan adopsi ini menjadi salah satu strategi yang paling umum yang dipakai oleh banyak perusahaan hari ini. Jadi di dalam seminar yang saya hadiri, kemudian di mana saya diminta untuk memberikan pendapat berkaitan dengan digital transformation, saya membagikan materi ini kepada rekan-rekan di sana dan hari ini saya ingin bagikan kepada rekan-rekan semua. Jadi judulnya adalah Digital Transformation for Sales Organization. Jadi kita tahu bahwa organisasi penjualan akhirnya harus beradaptasi, berubah ketika mereka mencari leads, mencari prospek, kemudian bagaimana mereka melakukan presentasi, bagaimana kemudian mereka berkoneksi dengan pelanggannya, melakukan handling objections, after sales, dan seterusnya. Sehingga desain yang efektif ini sangat penting sekali, dan saya ingin memberikan background kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan apa yang saya sebut dengan sales organizations yang beradaptasi dengan digital ini. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin baru kenal saya, nama saya Husin Wijaya, saya Certified Business Mentor dari Warung Interactive Agency, dan saya punya 15 tahun pengalaman di B2B sales, marketing, dan juga digital transformations. Dan hari ini saya sudah memiliki beberapa aset digital. Kalau Anda ingin pergi, Anda bisa ke Instagram, bertemu dengan saya di sana, Husinw, HUSINW. Kemudian Anda bisa ke LinkedIn, ya, di mana saya ada di sana juga, nama saya Husin Wijaya. Dan Anda juga bisa ke Spotify podcast untuk mendengarkan radio saya di sana. Ketik saja nama saya Husin Wijaya di Spotify, maka Anda akan menemukan Digital Plus, nama daripada podcast saya. Dan rekan-rekan sekalian, di dalam konteks diskusi pada waktu itu, saya kemudian mencoba untuk mengeksplorasi kenapa kita perlu berubah. Jadi masih banyak organisasi penjualan yang tahu bahwa penjualan hari ini tidak lagi sekedar hanya tatap muka oleh karena adanya pandemi. Dan kita harus hidup dengan pandemi ini terus sampai bertahun-tahun di masa yang akan datang oleh karena perubahan mutasi genetik daripada virus ini terus bertambah sehingga akhirnya kita harus berhati-hati dan terus menjalankan protokol kesehatan dan customer Anda juga akhirnya menyadari hal tersebut sehingga secara ekosistem akhirnya cara-cara kita mencari prospek, leads, kemudian cara-cara kita untuk melakukan presentasi, kemudian melakukan closing dan seterusnya akan menggunakan teknik-teknik yang bersifat hibrida atau hybrid. Jadi saya akan menjelaskan mengenai key findings-nya, kemudian saya juga akan memberikan tips, dan setelah itu kita akan memberikan contoh-contoh. Jadi memang kalau kita perhatikan, menurut berbagai penelitian terbaru, baik dari IBM maupun juga dari Gartner maupun juga dari rekan-rekan Edelman misalnya, mereka mengatakan atau mengkonfirmasi bahwa 80% interaksi di masa akan datang akan ada di online, terutama untuk sales B2B. Kenapa saya angkat sales B2B? Karena ini adalah konteks penjualan yang paling diminati di online oleh karena kompleksitasnya. Gitu ya. Kalau kita B2C kan kita tahu bahwa cara B2C tentunya harus mengadakan iklan, melakukan kegiatan-kegiatan promosi dan seterusnya. Kalau B2B tidak begitu, bukan? Jadi rekan-rekan sekalian, ini akan terjadi perubahan yang sangat mendasar. Oleh karena apa? Karena berdasarkan penelitian, 80% interaksi sales B2B between ya antara suppliers dan buyers itu akan terjadi di digital. Dan hari ini terlihat sekali bahwa situasinya adalah pertemuan-pertemuan online itu makin sering sekali terjadi. Dan banyak sekali perubahan yang terjadi oleh karena
database ini mulai berkembang, ya, jadi banyak organisasi penjualan yang akan menyadari bahwa penting banget untuk mengumpulkan database, melakukan big data dan analytics gitu ya. Termasuk juga di dalamnya adalah membuat aplikasi. Sehingga kalau kita melihat dari data Gartner ini, diprediksi bahwa 10 tahun yang akan datang 60% dari organisasi sales di seluruh dunia, terutama di B2B, akan melakukan transisi dari experience and intuition based selling, jadi selling berdasarkan intuisi dan experience, itu akan berubah ke data driven selling, gitu ya. Jadi penjualannya akan sangat benar-benar dilakukan melalui analisa data, merging data tersebut ke dalam sales process, kemudian membuat aplikasi-aplikasi, dan kemudian melakukan analytics ya di dalam satu single operating platform. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang terjadi hari ini dengan Gojek, misalnya dengan Tokopedia. Nah, mereka menggunakan predictive analytics, mengambil data daripada perilaku dari user, begitu ya, kemudian melihat perilaku iklan yang bermunculan di platform mereka, begitu ya. Dan kemudian mereka juga menganalisa gitu ya jumlah daripada kategori, pertumbuhan daripada seller, merchant itu, dan kemudian bagaimana customer bertingkah laku melalui berbagai tes analytics. Jadi ini sesuatu yang sangat sangat baru sekali mungkin bagi sebagian besar organisasi penjualan yang ada di Indonesia. Jadi saya selalu mengatakan bahwa perubahan ini seketika akan terjadi, tidak akan lama lagi, mungkin horizonnya 5 sampai 10 tahun. Banyak sekali rekan-rekan sales organisasi atau organisasi penjualan akan mengadopsi hal tersebut. Jadi berdasarkan survei-survei terbaru pun juga mengatakan bahwa yang mau masih ketemu face to face itu ya baby boomers Gen X. Sedangkan generasi milenial, Z, Alpha, barangkali mereka sudah mulai sebagian besar tidak ingin bertemu muka dengan kalian. Jadi ini akan merubah culture, bukan gitu ya, ketika budaya penjualan yang ada di dalam organisasimu kebanyakan bertemu dengan klienmu, visitasi, melakukan informal meeting, atau menggunakan formal meeting, atau conference, dan segala macam, pada akhirnya hari ini terjadi hybrid, online, offline. Kenapa? Karena millennials 44% tidak prefer untuk bertemu dengan Anda. Mereka lebih prefer bertemu dengan Anda, atau kemudian mereka mengunjungi web Anda, ya kan, untuk apa? Untuk mengetahui lebih lanjut informasi dan mendalami. Baru kemudian mereka menghubungi Anda, dan bisa jadi ada pertemuan-pertemuan setelah itu. Tetapi Anda lihat, Anda perhatikan bahwa 10 tahun lagi, menurut data dari Federal Reserve di Amerika, Bank Sentral Amerika, mereka mengatakan bahwa 70% kekayaan dunia akan jatuh ke tangan generasi Y 10 tahun yang akan datang. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang menarik, bukan? Oleh karena apa? Karena masa depan organisasi Anda ada di tangan generasi Y, Z, dan Alpha, sedangkan generasi X dan baby boomers yang hari ini masih bertahta, yang masih ada di dalam organisasi, mungkin saja 10 tahun lagi akan berkurang peranannya, oleh karena anak-anaknya mulai lebih banyak berperan. Sehingga rekan-rekan sekalian, generasi Y, Z, dan Alpha adalah generasi yang sebenarnya natif terhadap internet. Mereka menyadari internet itu penting, mereka bermain-main dengan sosial media lebih awal dari kita, dan kemudian mereka juga menggunakan koneksi, hubungan, dan macam-macam menggunakan internet ini. Jadi the future of B2B sales ke depan akan ada peranan bagian-bagian di mana people, proses, dan teknologi ini akan merging dan akhirnya membentuk digital scalability, kemudian membentuk artificial intelligence, dan kemudian melakukan hyper automation. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut data dari McKinsey gitu ya, nanti dalam waktu 20 tahun ke depan, 25 juta buruh kita akan kehilangan pekerjaan jikalau mereka tidak segera meningkatkan skill mereka. Dan demikian juga dengan perusahaan. Kalau Anda sebagai organisasi penjualan dan Anda tidak mau berubah, 10 tahun lagi akan menghadapi situasi di mana kompetitor Anda jauh lebih analitik, kompetitor Anda jauh lebih targeted, kompetitor Anda akan jauh lebih efisien di dalam memanfaatkan marketing cost. Sehingga rekan-rekan sekalian, kalau bicara mengenai where to start, menurut saya adalah be ready untuk engage dengan everywhere customer. Customer Anda sudah ada di mana-mana hari ini. Data dari tahun 2019, Facebook dan Instagram dan WhatsApp total 170 juta orang. Indonesia ada di 3 platform itu. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara mengenai sosial media saja, tiga platform ini akan menjadi everywhere customers, begitu. Dan Anda harus ingat bahwa
Anda berhadapan dengan dunia yang paralel. Ini tidak lagi dunia vertikal, bukan gitu ya? Maksudnya adalah Anda akan berhadapan 360 derajat dengan berbagai konteks customer. Sehingga secara paralel ini Anda membutuhkan apa? Anda harus membutuhkan digital skill set yang baru begitu. Rekan-rekan sales harus diberikan pengetahuan mengenai digital dan bagaimana memanfaatkan digital, bagaimana menggunakan WhatsApp bisnis, bagaimana mencari leads di LinkedIn, bagaimana menggunakan iklan di Facebook, Instagram, bagaimana kemudian membentuk community dan seterusnya. Jadi ini digital skill set yang baru yang harus menjadi bagian dari kompetensi yang kita sebut dengan core kompetensi. Dan yang ketiga adalah build the future forward sales technology roadmap. Anda harus buat teknologi roadmap untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. VUCA, terjadi volatility, uncertainty, gitu ya, complexity, dan kemudian ambiguity. Jadi rekan-rekan sekalian, kita menyadari bahwa ketika project management yang sifatnya waterfall tidak bisa lagi berdiri sendiri, Anda harus menggabungkannya dengan agile system, Scrum, dan seterusnya. Maka Anda menyadari bahwa hibrida ini, organisasi yang saya sebut dengan hibrida, hybrid organizations, akan menjadi organisasi penjualan yang bisa survive, yang bisa bertahan di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, kalau kita nanti bicara mengenai bagaimana proses atau contoh ya ketika si proses penjualan ini terjadi di dalam organisasi kita. Salah satu yang menarik adalah menurut data dari IBM misalnya, banyak sekali orang-orang mencari informasi tentang perusahaanmu, tentang jasamu melalui website. Nah, mereka tidak ingin bertemu dengan sales kamu, tidak ingin bertemu dengan representatif kalian. Mereka hanya ingin mendapatkan informasi. Mereka mendengarkan podcast Anda barangkali, mereka melihat website Anda barangkali, kemudian membaca white paper, kemudian membaca laporan-laporan, artikel-artikel, mungkin webinar yang Anda adakan. Dari situ baru kemudian mereka akan kemudian menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan untuk mengkontak sales Anda. Jadi rekan sekalian, internet akhirnya tidak dipakai hanya sebagai push, tetapi juga sebagai pull. Anda inginkan konsumen Anda itu mencari Anda, bukan Anda yang mencari konsumen Anda. Karena ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau Anda mencari konsumen Anda, ini masih 30%, 20% kemungkinan untuk suksesnya. Tetapi kalau customer sudah cari Anda, maka kemungkinan suksesnya sudah 70%. Jadi ini sesuatu yang kita sebut dengan efisien efektif ya di dalam adopsi terhadap teknologi untuk organisasi penjualan, tetapi juga upgrading mindset, upgrading skills ini menjadi sangat penting. Maka kalau kita bicara mengenai digital sales room gitu ya, bagaimana kita membuat kemampuan digital yang dikaitkan dengan penjualan ini, maka saya selalu menghubungkannya dengan berkaitan dengan kolaborasi dan gimana teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan customer Anda, dengan tim Anda untuk menciptakan produk dan jasa baru yang suitable, yang sangat cocok, efektif dan efisien buat customer Anda. Sehingga value yang terbentuk dari kolaborasi ini akan bukan hanya bermanfaat bagi konsumen Anda, tetapi juga bermanfaat bagi tim Anda secara internal, karena Anda bisa menemukan produk-produk baru melalui proses-proses yang lebih agile. Dan yang kedua adalah sales enablement. Jadi sales enablement ini adalah bicara mengenai bagaimana kita enabling the sales capacity. Jadi bagaimana kita meningkatkan kapasitas penjualan kita, proses penjualan kita melalui berbagai aspek teknologi yang sudah tersedia hari ini gitu ya. Contohnya dengan video conferencing, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial media management, Anda bisa melakukan sales enablement dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah microsites. Nah, ini adalah website yang penting sekali. Kenapa? Karena website meningkatkan trust, gitu. Website meningkatkan juga credibility di hadapan konsumen Anda. Maka kalau ketiga aspek ini dikembangkan, maka saya percaya bahwa Anda ketika mencari leads atau mencari prospek menjadi sangat mudah sekali, karena ini sudah nge-pull ya, sudah sifatnya pulling. Dan sehingga kalau saya kemudian mengkonkretkan ini di dalam proses penjualan Anda, maka ada istilah social selling di situ ya, bagaimana Anda bisa kemudian melakukan pembentukan komunitas ya kan, membeberkan konten Anda, menjelaskan tentang keunggulan Anda, dan juga kemudian memberikan value ya kan ketika Anda melakukan connecting dengan customer Anda, dan kemudian bagaimana Anda meretain dan membuat loyalty program untuk customer Anda. Sehingga kalau kita bicara mengenai bagaimana cara mencari leads melalui social selling, sangat gampang bukan? Ketika database terkumpul, Anda membentuk komunitas, kemudian Anda misalnya membentuk WhatsApp bisnis, community, misalnya seperti itu. Anda dengan gampangnya kemudian melakukan interaksi-interaksi yang sifatnya
sangat engagement, sehingga mereduce research tentang penjualan yang biasanya Anda lakukan sebelum Anda kemudian memakai teknologi sebagai cara untuk mencari referral. Sehingga rekan-rekan sekalian, dalam konteks ini, teknologi sangat membantu Anda untuk pertama, menghemat biaya Anda karena waktu research-nya menjadi pendek. Kedua adalah increase number of leads, misalnya begitu ya, oleh karena apa? Terjadi komunikasi yang intensif dan kemudian terjadi referral oleh karena deep relationship dengan klien Anda. Dan kemudian Anda juga bisa shorter life cycles di dalam sales oleh karena sales life cycle yang tadinya secara tradisional gitu ya, menggunakan proses-proses prospecting, kemudian presentasi, kemudian melakukan negosiasi, kemudian handling objections, kemudian closing, after sales dan seterusnya, akan menjadi sangat pendek ya ketika apa? Ketika kita mulai menyadari bahwa di dalam konteks internet atau sosial media misalnya, atau sosial media marketing, kita mencoba untuk menghubungkan konsumen dengan Anda ini dengan berbagai kegiatan marketing yang tentunya Anda sudah kuasai di dalam konteks misalnya advertising begitu. Jadi kalau kita lihat konteks ini, maka saya menyadari bahwa social selling akan membantu rekan-rekan untuk mendevelop ya leads Anda. Kemudian Anda juga bisa terus mengembangkan awareness begitu ya, awareness tentang produk Anda dan keunggulan Anda, value Anda. Sehingga sebagai yang terakhir yang saya ingin berikan di dalam video ini adalah saya dan partner saya Pak Kelly itu kita sudah menangani mungkin lebih dari 40 brand. Dan kita kemudian menyadari bahwa ada berbagai pengalaman yang kita ingin kondenskan kepada rekan-rekan semua, kita mau sharingkan kepada rekan-rekan semua ya di dalam pengalaman kami di dalam digital transformation. Pertama adalah start from mindset. Ini penting banget oleh karena apa? Karena sekarang di dalam organisasi ada 4 generasi yang sudah masuk dunia kerja dan ada di dalam kantor. Satu adalah orang yang kita sebut dengan baby boomers, ada rekan yang kita sebut dengan generasi X, ada generasi Y, dan yang terakhir adalah generasi Z. Jadi rekan sekalian, sebentar lagi kita akan ada 4 generasi di dalam satu perusahaan, di mana generasi Z dan generasi Y barangkali sangat mengerti sekali mengenai adopsi dan adaptasi terhadap teknologi ini di dalam dunia pekerjaan mereka. Tetapi generasi X dan generasi baby boomers mungkin mereka tahu, tetapi mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Maka start from mindset is very important. Kamu harus bisa menyamakan informasi di dalam mindset masing-masing ini, kemudian menanamkan filosofi daripada agile, ya menanamkan manifesto ya daripada Scrum ini agar digital transformation-nya menjadi mulus. Oleh karena apa? Karena mereka menyadari bahwa ini bukan hanya penting, tetapi di dalam tahap implementasi perlu ada kolaborasi, perlu Kanban, perlu macam-macam untuk menghadapi situasi yang sangat cepat ini. Yang kedua adalah melihat daripada proses di dalam internal, ada SOP, ada kemudian bisnis proses yang ada di dalam itu, kita harus lihat dan kita harus revisi, dan kemudian kita harus challenge dengan kondisi-kondisi masa depan, kemudian goals Anda di masa depan, dan kemudian kita improving seperti yang dilakukan oleh Bank DBS. Dan kemudian yang ketiga adalah build a digital culture and nurture it. Jadi kita bukan saja membuka mindset, kemudian merevisi proses, tapi kita juga harus membangun budaya digital. Ketika misalnya contoh salah satunya adalah tidak menggunakan kertas, Anda mulai lebih banyak menggunakan digitalisasi, kemudian Anda juga mulai menggunakan berbagai teknologi untuk menghubungi, berkoneksi dengan customer Anda, seperti sosial media dan seterusnya. Dan yang keempat adalah sprint it, artinya di dalam setiap proses itu sekat-sekatnya adalah dengan terus membentuk tim-tim yang membantu kita untuk menemukan hal-hal baru. Jadi Anda harus menemukan hal-hal baru setiap saat. Itu yang kita sebut dengan sprint. Kalau Anda ingin mendalami sprint ini, Anda bisa nanti belajar dengan Google atau nanti saya akan buatkan videonya buat Anda. Oke? Dan yang kelima adalah deploy teknologi that maximize the customer value. Jadi teknologi bukan soal bayar, soal adaptasi, tapi teknologi juga bicara mengenai maksimasi value. Jadi bagaimana memaksimalkan nilai. Sehingga ketika Anda memilih teknologi, Anda bukan bicara mengenai merek daripada teknologi atau kehebatan daripada teknologi itu, tetapi Anda memakai teknologi, merubah teknologi Anda menjadi teknologi baru yang sifatnya adalah memang untuk memaksimalkan value daripada customer Anda. Jadi jangan sampai terbalik, oke? Karena investasinya sangat besar. Jadi Anda harus memakai teknologi yang sudut pandangnya adalah memaksimalkan value, begitu. Dan ini yang terakhir yang saya bisa berikan kepada rekan sekalian, bahwa di dalam strategi, misalnya kalau kita bicara digital transformation, maka digital marketing strategi hari ini
menurut saya dari 4P ke 4C. Dari product price place promotions, kemudian kita beralih ke content connect customer and community. Kalau rekan-rekan lihat bahwa hari ini semua kegiatan digital, asetnya itu yang paling berharga, aset yang paling berharga adalah konten. Jadi Anda harus menciptakan konten. Konten dari mana? Dari story. Story dari mana? Ya dari apa yang Anda katakan sebagai value, apa yang Anda tetapkan sebagai value itu. Sehingga itu yang kemudian Anda kembangkan di sebagai konten, kemudian bagaimana menggunakan konten itu untuk berkoneksi dengan customer segment yang tepat buat Anda, persona yang menjadi target market Anda. Dan yang ketiga adalah how to maintain your customers, how to get the customer, how to maintain the customer, and how to grow with them. Gitu ya, bagaimana kita bisa keep, bisa get, bisa grow dengan customer kita. Dan keempat adalah membentuk komunitas. Karena komunitas sangat penting sekali karena konsepnya adalah bisa untuk kolaborasi, bisa untuk managing produk, bisa untuk validasi produk, bisa untuk marketing dan macam-macam gitu ya. Jadi komunitas sangat penting sekali untuk dibentuk. Jadi rekan-rekan sekalian, pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada rekan-rekan sekalian adalah, are you make a good design untuk perusahaan Anda? Maksudnya masa depan sudah seperti itu. Kita tahu 44% milenial tidak akan bertemu dengan Anda secara offline, mereka ingin bertemu dengan Anda secara online. Apakah rekan-rekan sales Anda dilengkapi dengan teknologi itu? Apakah rekan-rekan Anda dilengkapi dengan mindset itu? Apakah rekan-rekan Anda punya budaya digital? Sehingga rekan-rekan sekalian, kalau Anda sebagai pemilik dari perusahaan yang sangat fokus kepada penjualan, maka Anda harus memikirkan hari ini juga dan harus bertanya kepada dirimu, apa yang harus ditransformasi, apa yang harus dirubah yang berkaitan dengan masa depan yang berkaitan dengan digital aspek ini. Sehingga rekan-rekan sekalian, dengan demikian Anda akan menjadi organisasi penjualan yang tahan banting, yang kemudian bisa bertahan di era-era yang serba cepat, dan dengan demikian kita akan berhasil di dalam menyukseskan perusahaan Anda menjadi perusahaan yang berdaya guna dan tahan lama tentunya. Oke, rekan sekalian, jikalau Anda ingin membutuhkan jasa training atau kemudian konsultasi atau social media management, Anda bisa menghubungi kami di warholagency.com atau Anda bisa berhubungan dengan saya ada di Instagram dengan akun Husinw, HUSINW, atau Anda bisa ke LinkedIn saya dengan nama Husin Wijaya. Jadi dengarkan podcast saya juga di Spotify, jangan lupa ketik saja nama saya Husin Wijaya, nanti akan Anda menemukan ruangan Digital Plus podcast daripada saya sendiri. Terima kasih rekan sekalian, sampai jumpa, nanti kita akan ketemu lagi. Jangan lupa kalau Anda ingin klaim sertifikat, silakan setelah Anda nonton video ini semua dan menyebarkannya ke informasi tentang video ini kepada mungkin 3, 5, 10 daripada teman-teman Anda, silakan kontak saya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih. Salam bahagia, sampai jumpa.